Ketentuan hukum perang yang harus dipatuhi sengketa bersenjata non-internasional sebelum berlakunya Konvensi Jenewa 1949 pada prinsipnya adalah tidak termasuk pengaturan hukum internasional dan masuk pada pengaturan hukum nasional. Namun, kemungkinan terjadinya perang itu menjadi sengketa internasional adalah ketika yang mengakui kelompok tersebut adalah negara lain atau negara ketiga sebagai belligerent. Akan tetapi, karena pengakuan sebagai belligeransi pada hakikatnya adalah kemauan pihak negara sah yang ditentang sehingga hukum perang internasional dan pertikaian senjata non-internasional menjadi tidak menentu. Terlebih, pengakuan tersebut akan membuat pihak pemberontak menjadi semakin kuat posisinya. Maka, wajar negara yang ditentang selalu menghindari pengakuan ini. Oleh karenanya, semenjak diberlakukannya Konvensi Jenewa 1949, hukum perang non-internasional tidak lagi bergantung pada pengakuan negara yang ditentang dan diharuskan oleh pasal 3 KJ 1949. Latar belakang pembentukan protokol tambahan 2 adalah karena setelah Perang Dunia, konflik-konflik yang terjadi kebanyakan adalah konflik yang bersifat non-internasional. Konflik bersenjata non-internasional diatur dalam pasal 3 ketentuan yang bersamaan, Konvensi Jenewa 1949. Namun, karena dirasa belum cukup memadai untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang serius akibat terjadinya konflik bersenjata non-internasional, maka diperlukan peraturan yang memadai untuk mengatasi hal ini. Lalu dibentuklah PBB. ISIS dalam sudut pandang ISIS merupakan kelompok ekstremisi yang mengikuti ideologi garis keras Al-Qaeda dan dinilai oleh berbagai kalangan menyimpang dan prinsip-prinsip jihad sebenarnya. Seperti halnya Al-Qaeda dan banyak kelompok jihad modern lainnya, ISIS muncul dari ideologi Ikhwanul Muslimin, kelompok Islam pertama di dunia pada tahun 1920-an di Mesir. ISIS mengikuti ekstrim anti-barat yang menurutnya sebagai penafsiran Islam mempromosikan kekerasan agama dan menganggap mereka yang tidak setuju dengan tafsirannya sebagai kaum kafir dan murtad. Secara bersamaan, ISIS bertujuan untuk mendirikan negara Islam Salafi yang berorientasi di Irak, Suriah, dan bagian lain dari Syam. Jika kita melihat lebih dalam, gerakan ISIS merupakan gerakan Islam modern yang mengusung nostalgia sejarah masa awal Islam, menolak inovasi dalam agama yang mereka percaya telah korup dan semangat seperti Zaid Hamid yang berusaha untuk membangun kekhalifahan sendiri yang mengatakan bahwa ISIS dan kelompok teroris yang terkait tidak mempersertakan Islam Sunni sama sekali. Pilih si kelompok yang menanamkan diri negara Islam membunuh 3 tawanan dengan cara mengikat mereka di pilar di situs kuno Palmyra, Suriah dan kemudian meledakkan mereka. Para pegiat organisasi Shiran Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris mengatakan pembunuhan tersebut dilaporkan oleh sumber-sumber lokal di Palmyra. Aktivitas di Palmyra mengatakan ISIS hingga petang belum mengumumkan identitas 3 tawanan yang dibunuh. Badan Kebudayaan PBB mengutuk tindakan tersebut, menyebutnya sebagai kejahatan perang. Berbagai gerakan penolakan terhadap pemerintah sah yang muncul dalam dunia internasional memiliki berbagai ketentuan sehingga bisa disebut sebagai subjek hukum internasional. Terjadi dengan pemberian status belligeransi, pihak yang berhak memberikan status ini adalah negara yang sedang dalam sengketa dan karena itulah kemudian di berbagai negara yang terjadi pemberontakan memberikan status ini karena jika memberikan status belligeransi maka mereka memiliki hak yang sama dalam hak-hak internasional. Hal ini terjadi karena memang sifat hukum internasional yang bersifat tidak memaksa, sedangkan permasalahan teroris tidak dapat menerapkan Konvensi Jenewa 1949 maupun protokol tambahan. Karenanya, masyarakat tertentu untuk dapat disebut konflik bersenjata. Beberapa ketentuan yang bisa mengakomodir terkait teroris adalah sumber hukum humaniter internasional lainnya, yakni hukum kebebasan humaniter internasional atau fundamental principles. Namun dalam pelaksanaannya, hal demikian sulit untuk dilaksanakan karena teroris merupakan jaringan yang tidak memiliki ciri-ciri yang mapan serta kelompok ini cenderung tidak mau mengikuti tata hukum yang ada. Jadi, sudah selayaknya ISIS dimasukkan dalam pengadilan internasional akibat melanggar Konvensi Jenewa tentang tawanan perang.
Terima kasih.